Haleluya. Terima kasih Tuhan memberkati. Kami hentar tim pemimpin pujian kembali ke tempatnya. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan memberkati. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Sehat-sehat semua, dahsyat luar biasa. Haleluya. Terpujilah Tuhan yang selalu setia memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Hari ini kita masih diberi napas kehidupan. Tuhan tidak lupa memberikannya. Sempat Dia lupa, selesai sudah. Tuhan baik. Karena itu mari kita banyak bersyukur. Seperti firman Tuhan berkata, mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Hari ini Ibu Bapak kita akan membaca firman Tuhan dalam Matius pasal 11. Matius pasal 11 ayat 6. Kita baca bersama dengan bersemangat. Sudah semua menemukan Matius 11 ayat 6. 1, 2, 3. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku. Sekali lagi. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku. Amin. Amin. Aduh, ini perkataan Tuhan Yesus. Ya. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan yang tidak menolak Yesus. Ada di sini yang kecewa sama Yesus? Mungkin ada yang kecewa sama Yesus. Atau mungkin galau sama Yesus. Kita bernyanyi, tak pernah kecewa mengikut Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa, buat selama-lamanya. Haleluya. Semoga Ibu Bapak tidak kecewa terhadap Yesus. Siapakah yang dimaksud oleh Yesus yang kecewa pada saat itu? Siapa? Dalam ayat ini kita boleh melihat dan mempelajari bahwa ada orang yang kecewa kepada Yesus. Dan orang itu bukan sembarang orang. Orang itu adalah orang yang paling besar. Orang hebat, orang besar, yaitu Yohanes Pembaptis. Dia itu orang besar. Dalam ayat 11, Matius 11 ayat 11. Aku berkata kepadamu, ini kata Yesus, dia bercerita tentang Yohanes. Sesungguhnya di antara mereka yang
dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Nah, ini. Jadi Yohanes Pembaptis itu seorang yang besar. Dia itu orang yang luar biasa. Dalam kandungan dia sudah penuh Roh Kudus. Sebelum dia pun lahir ke dunia, dia sudah berteman dengan Yesus. Dia sudah bisa merasakan kehadiran Yesus walaupun dia masih dalam kandungan. Ibu bapak mungkin tahu ceritanya, karena antara Yesus dan Yohanes Pembaptis adalah saudara sepupu. Mama mereka kakak adik. Siapa nama mama Yesus? Maria. Mama Yohanes Pembaptis siapa? Elisabet itu firman Tuhan berkata lama tidak punya anak. Maka Tuhan pun memberi dia anak. Lahirlah Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis dalam kandungan Elisabet, Maria pun sudah mengandung 3 bulan. Yohanes Pembaptis 6 bulan. Lalu Maria pergi ke rumah kakaknya. Mau nomor pariba kan agak kompak tuh. Marsi kunjungan tuh akan nomor pariba. Alai mola kan nomor edasa. Tadi sama suatu boleh so berjurus. Salam Eda. Unang darah kamu ke dia. Tradisi Tuhan. Jadi karena mereka berkariban kompakian saling mengunjungi. Ketika Maria datang, adek, kakak, apa kabar katanya. Lalu mereka berpelukan. Saat itu pula Elisabet merasakan bahwa Yohanes Pembaptis dalam kandungannya melonjak kegirangan, bersorak dia. Maka Elisabet pun berkata, aduh, mengapa sampai ibu Tuhanku datang kepadaku? Lihatlah, anak dalam kandunganku melonjak kegirangan menyambut Tuhan Yesus yang ada dalam kandungannya. Jadi Yohanes Pembaptis ini seorang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Orang yang luar biasa ini pun akhirnya dia mengalami kekecewaan terhadap Yesus. Kecewa dia. Mari kita baca ayat sebelumnya, ayat 2. Matius 11 ayat 2. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, rupanya Yohanes Pembaptis ini dia sudah mulai kecewa. Hatinya sudah mulai bertanya-tanya. Padahal sebelumnya dialah yang diutus Tuhan untuk merintis jalan buat Yesus. Dialah yang diutus Tuhan. Dialah suara orang yang
berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan Tuhan, luruskanlah jalan bagi dia, timbunlah jalan yang berlobang-lobang. Dialah yang berbicara itu. Dia perintis, yang diutus oleh Allah merintis jalan bagi Yesus. Maka dia pun diurapi, diperlengkapi Tuhan dengan Roh Kudus. Lalu setelah dia lahir, dia tinggal di padang gurun, makanannya belalang dan madu hutan, pakaiannya dari kulit unta. Dia mulai berjalan kemana-mana memberitakan tentang Mesias. Mesias akan datang. Bertobatlah kamu, kerajaan Allah sudah datang. Mesias akan datang. Lalu orang bertanya, kamu sebenarnya siapa? Kata orang-orang kepada Yohanes Pembaptis. Mari kita baca dalam Yohanes pasal 1. Dalam Yohanes pasal 1, orang bertanya kepada Yohanes mengenai dirinya. Yohanes 1 ayat 19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan dia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan dia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, di sini dia kan memperkenalkan Yesus. Dia berkata bahwa dia bukan Mesias, tetapi dialah yang memberitakan, merintis jalan buat Yesus. Dan dia berkata, Yesus ada di sini. Maka dalam ayat selanjutnya, ayat 29, dilanjutkan lagi pembacaannya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, di sini dia dengan yakin berkata, dengan jelas dan terang, tanpa ragu, dia memperkenalkan Yesus bahwa inilah anak domba Allah. Amin. Tetapi setelah dipenjara, Yohanes Pembaptis menjadi ragu. Dia menjadi ragu, dia menjadi kecewa. Dia yang tadinya berapi-api memperkenalkan Yesus, tetapi hari ini dia menjadi ragu. Dia kecewa karena Raja Herodes menangkap dia dan memasukkan dia ke dalam penjara. Mengapa dia di penjara? Karena dia menegur Raja Herodes. Karena Raja Herodes selingkuh. Dia menyelingkuhi istri adiknya. Maka Yohanes Pembaptis pun datang berkata kepada Raja Herodes, hai Raja,
tidak halal bagimu mengambil istri saudaramu Filipus. Mendengar itu Raja Herodes pun marah, kurang ajar orang ini. Gak tahu saya ini raja yang galak. Biar tahu rasa orang ini, lalu dia pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Lama dia di penjara, tidak ada pertolongan. Lama dia di penjara, Yesus saudara sepupunya tidak pernah membesuk dia, tidak pernah mengunjungi dia, tidak pernah datang mendoakan dia. Yesus tidak pernah datang membawa makanan, membawa pakaian, atau membawa odol sikat gigi buat dia. Yohanes Pembaptis pun dalam penjara dia merana, sehingga timbullah keraguan-keraguan di dalam hatinya. Maka dia pun mengutus murid-muridnya dan bertanya, tolong tanyakan Yesus, siapa sebenarnya dia? Lalu murid-murid Yohanes pun datang kepada Yesus dan bertanya, Guru kami ada di penjara. Dan dia bertanya, kaukah sebenarnya itu Mesias itu? Maka Yesus pun berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan yang tidak menolak aku. Ibu bapak sekalian, mungkin hari ini ibu bapak kecewa terhadap Tuhan oleh karena masalahmu, oleh karena persoalanmu, oleh karena nggak ada uangmu hari ini mungkin, sehingga menjadi kecewa dan hampir menolak Yesus. Shalom. Kadang begitu ya, mengikut Tuhan ini. Sudah baik-baik kita mengikut Tuhan, sudah baik-baik kita berdua. Entah bagaimana lagi suara ini berdua sampai takporoton ya, sampai acit arwah. Ada yang jawaban. Yohanes saja orang luar biasa yang penuh Roh Kudus, di dalam kandungan sudah penuh Roh Kudus dan diutus, diurapi, bisa kecewa. Apalagi mahitaon ade. Wah berarti. Apalagi mahitaon. Masuk jelas. Itu kadang pengikutan kamu tuh tentang jelas. Ibu bapak, tapi lihatlah apa kata Yesus. Berbahagialah kamu kalau kamu tidak kecewa, walaupun mungkin kamu dalam penjara, persoalanmu mungkin memenjarakanmu, tapi jangan sampai kecewa. Kalau kamu tidak kecewa, sampai akhirnya kamu akan berbahagia di bumi dan di sorga. Haleluya. Berbahagia. Mengapakah sering kita kecewa sama Tuhan? Karena kita, ibu bapak, tidak memahami firman Tuhan. Kita ini tidak memahami firman Tuhan dengan seimbang. Kita hanya menekankan kepada berkat, berkat, dan berkat. Nah lihatlah, Yohanes ini kan dia kecewa karena ada ayat firman Tuhan yang berkata dalam Yesaya 61, dalam Yesaya 61 ayat 1 ada dikatakan, dan inilah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, ini tentang Mesias. Inilah tentang Mesias yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis, bahwa tugas Yesus datang ke dunia ini adalah ini. Yesaya 61. Roh Tuhan Allah ada padaku. Ini tentang Yesus. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan
dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Haleluya. Nah, ketika Yohanes ada di penjara, dia ingat firman Tuhan. Oh, Mesias yang kuberitakan, salah satu tugasnya adalah untuk membebaskan orang yang dalam penjara. Maka sekarang aku ini di penjara, aku tunggu dia datang besok membebaskan aku. Tetapi dia tunggu, tak datang pun pembebasan. Ini bercerita tentang Yesus dalam Lukas pasal 4. Ini Lukas pasal 4. Jadi ayat Yesaya 61 itu adalah tentang Yesus. Itu dibuktikan di dalam Lukas pasal 4. Nah, ini Lukas pasal 4 ayat 16. Ini Yesus. Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Apa kebiasaan Yesus? Masuk rumah ibadat. Iya. Apa kebiasaan kita? Masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ini Yesus. Jadi Yesus itu kebiasaannya pada hari Sabat beribadah. Dan dia kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Jadi Yesus ini bukan orang sembarangan, Ibu Bapak. Mengapa dia langsung dikasih Alkitab? Apakah dia imam? Kan dia tukang kayu. Dia anak tukang kayu, dia orang biasa, bahkan dia dimusuhi oleh ahli Farisi, dimusuhi imam kepala, dimusuhi ahli Taurat, dimusuhi kepala rumah ibadat, tetapi dia kok diberikan kitab suci. Karena orang lalu, bui macam ini di Israel, gari di Laut Taurat do, dan orang macam ini. Belum di sana. Jadi mengapa Yesus diberikan kitab suci? Karena Yesus juga sekolah Ibu Bapak. Dia juga sekolah teologi. Dia punya hak untuk membaca di rumah Allah karena dia menimba ilmu ketuhanan menurut aturan orang Yahudi. Makanya dia diberikan Alkitab, kitab suci, untuk membacakannya. Karena dia punya hak untuk melakukan itu. Karena dia punya basis, punya basic. Jadi kalau dia orang biasa, penduduk biasa yang tidak pernah diurapi ataupun sekolah Alkitab atau sekolah teologi, gak mungkin dikasih. Makanya dia dipanggil rabi, guru. Jadi dia lulusan sekolah teologi. Makanya dia diberikan tugas membaca Alkitab. Maka dia bacalah ini. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Setelah dibacanya ayat 20, kemudian Yesus menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Nah, di sini orang marah. Jadi Yesus berkata, apa yang kubaca ini sudah digenapi sekarang, akulah orangnya.
Mendengar itu banyak yang marah, banyak juga yang setuju. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Saya lompat ayat 28. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Jadi di sini Yesus menghilang. Jadi Yesus menghilang ketika dia ditangkap karena dia berkata menyinggung orang-orang Israel atas kedegilan hati mereka. Lalu dia ditangkap, dibawa ke jurang, ke tebing yang tinggi, hendak melemparkan dia ke bawah. Tetapi di situ Yesus menghilang. Dia berjalan saja, tidak ada yang melintang. Dia berjalan lewat saja dari tengah-tengah mereka karena orang tidak melihat dia. Nah, jadi Yohanes Pembaptis tahu bahwa Mesias itu adalah untuk membebaskan orang-orang yang dalam penjara. Haleluya. Tetapi ketika dia mengalami persoalan yang berat, dia ingat firman Tuhan. Dia ingat firman Tuhan itu. Maka dia berharap Yesus datang membebaskan dia dari penjara. Tetapi ternyata tidak. Maka kecewalah dia. Dan kecewa. Memang pada akhirnya Yohanes Pembaptis pun dipenggal kepalanya. Dan dia mati. Saudaraku, mengapa Yesus tidak datang membebaskan Yohanes Pembaptis dari penjara? Mengapa Yesus tidak datang membebaskan dia dari penjara? Mengapa Yesus membiarkan kepalanya dipenggal? Saya juga tidak tahu. Itu adalah penderitaan khusus bagi orang khusus. Maka jangan ditiru. Itu untuk adegan orang-orang khusus. Amin. Tetapi untuk saudara dan saya, untuk kita semua berlaku kasih karunia. Haleluya. Tuhan telah mati, Yesus telah mati bangkit bagi kita. Dia telah menolong kita dan firman-Nya berkata, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Maka Yesus akan menolong kita. Kalau dia tidak menolong Yohanes Pembaptis, itu khusus untuk dia, karena dia adalah orang khusus yang dihususkan oleh Tuhan. Tetapi saudara dan saya beda dengan dia. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk kecewa. Percaya, tidak lama lagi Tuhan akan menolongmu. Haleluya. Tangkap firman Tuhan. Tidak lama lagi Tuhan akan menolongmu. Karena itu bertahanlah. Maka dalam Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Tolong dibaca Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Haleluya. Bertahan. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa.
yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia pada waktu kamu dicobai. Sebab Allah setia, Ia tidak akan mencobai kamu melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Jadi kita harus mengerti firman Tuhan, harus seimbang pemahaman kita terhadap firman Tuhan. Jangan kita hanya menekankan berkat, menekankan mujizat, tetapi lihatlah apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus, dalam 2 Korintus 15. Dalam 2 Korintus 15, Paulus berkata begini, saudaraku, ayat 10, 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Aku senang, rela. Kalau memang itu kehendak Tuhan, dia senang, dia rela. Supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya. Semua kita mengalami pergumulan dalam hidup ini. Yang penting bagi kita, rela dan senang. Tuhan tidak akan mengecewakan kita, ibu bapak. Jangan kita berpikir, Yohanes Pembaptis dibiarkan Tuhan, mungkin aku akan itu. Tidak. Yohanes Pembaptis orang khusus, tetapi saudara dan saya adalah orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk mengalami mujizat. Haleluya. Karena itu, jalanilah hidup ini tanpa kekecewaan, tetap semangat, tetap sukacita. Ingat firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Jadi berdirilah teguh, jangan goyah. Katakan amin. Amin. Mari kita baca sama-sama 1 Korintus 15 ayat 58. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Mari kita bangkit berdiri, ibu bapak. Kita bersyukur untuk janji firman Tuhan yang ya dan amin. Kita bangkit berdiri, kita bernyanyi. Haleluya. Kau rangkai air mataku jadi permata. Coba tayangkan dulu ya. Kita lagi diambil tonnya supaya enak nyanyinya, jangan ketinggian, jangan kerendahan. Singer-singer juga jangan ditarik-tarik suaranya. Amin. Haleluya. Kita nyanyi dengan sukacita dan menjadi iman buat kita hari ini bahwa inilah kasih Tuhan bagi kita. Ayo, ada pensen? Enggak ada. Kau rangkai air mataku dan bermata. Yesus penolong dan sahabat, berat bersama
Dia tidak membiarkan